Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kammalas su'adah bi akramin mauludin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bil hujjatil balighah wa husnil bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari senantiasa kita tazakkur, senantiasa kita tafakkur, sambil lalu kita mengingat segala apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan mari kita juga senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam arti kita berusaha untuk melakukan segala usaha yang Allah perintahkan kepada kita dan apa-apa yang dijauhi oleh Allah. Marilah senantiasa kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat duniawiah dalam sejenak, untuk kita khusyuk dan fokus kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang tidak lalai, selalu ingat kepada Allah. Walaupun kita senantiasa disibukkan dengan berbagai aktivitas, semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba yang muttaqin dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, saat ini kita masuk dalam bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini merupakan sebuah bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Seperti biasanya, setiap memasuki bulan Rabiul Awal, lebih-lebih ketika kemudian masuk pada tanggal 12 Rabiul Awal yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 8 Oktober, yaitu hari Sabtu. Biasanya umat muslim merayakannya dengan berbagai cara. Ada yang merayakan peringatan itu dengan cara sholawatan, dibaan, baik yang dilakukan di rumah ataupun di masjid-masjid. Ada juga yang kemudian melakukan dengan pengajian umum. Ada juga yang mungkin melaksanakan dalam konteks muamalah dengan berbakti sosial. Dan amal-amal soleh lainnya, di mana semua kegiatan itu hanya diperuntukkan sebagai cinta kita sebagai umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya dengan cara kita mengingat kelahiran Nabi Muhammad
dan merayakannya dengan bermacam kegiatan yang baik-baik, kita berupaya untuk menyambungkan hubungan emosional kita sebagai hamba, sebagai umat Islam yang tentu sudah berhutang budi kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita merayakan perayaan-perayaan orang tua kita, guru-guru kita, lembaga-lembaga yang menjadi institusi gerakan sosial kita, menjadi wajar kalau secara manusiawi kita melaksanakan sebuah perayaan untuk mengenang jasa-jasa mereka. Namun karena pelaksanaan Maulud Nabi ini tidak hanya berdimensi sosial, tapi juga berdimensi teologis ataupun berdimensi keimanan, tak ayal lalu kemudian orang banyak mempertanyakan, apakah boleh melaksanakan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Lalu bagaimana kemudian hukumnya mengadakan peringatan itu? Ini pertanyaan-pertanyaan klasik yang dari dulu sampai sekarang selalu disampaikan oleh sebagian kita, dan bahkan tidak sedikit mengundang perguncingan, bahkan kemudian perbedaan pendapat. Itu sah-sah saja. Pada kesempatan kali ini, khotib mencoba untuk berbagi pikiran setidak-tidaknya agar ada kesepahaman di antara kita, bahwa apabila di antara kita ada yang ingin merayakan Maulid Nabi, tentu itu adalah pilihan-pilihan dia, dan ada juga yang juga mungkin tidak ingin merayakan, itu juga pilihan-pilihan. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui kalau kemudian kita menelusuri sejarahnya, memang Nabi Muhammad tidak melaksanakan perayaan itu secara langsung, tidak melaksanakan. Bahkan ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan puasa pada hari Senin? Rasul menjawab, pada hari Senin aku dilahirkan. Tentunya Rasulullah itu merefleksikan hari kelahirannya itu dengan berpuasa. Maka kemudian itu menjadi tuntunan bagi kita. Barangkali di antara kita ada yang menjalankan ritual puasa Senin Kemis karena itu ittiba kepada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan mungkin dalam konteks sosial ada juga yang kemudian kita mempuasakan hari kelahiran kita, orang tua mempuasakan hari kelahiran anaknya, kita mempuasakan hari kelahiran orang tua kita. Itu menjadi satu kewajaran karena mungkin ada proses-proses persambungan emosional antara kita yang sudah tumbuh besar dengan masa lalu kita ketika kita masih dilahirkan. Lalu kemudian mengapa Rasulullah tidak melakukan peringatan Maulid Nabi? Dan apakah ketika kita melaksanakan Maulid Nabi itu kita mengada-ada? Mari kita mengkaji peringatan Maulid Nabi itu dengan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Husnul Maqasid fi Amalil Awalid. Bahwa di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memang belum diadakan peringatan dalam bentuk upacara, pengajian tentang Maulid Nabi, sehingga ada sebagian muslim mungkin tidak merayakan. Akan tetapi ada sebuah sejarah yang menyebutkan bahwa sejak Islam berjaya dengan menaklukkan Romawi, Persia, dan imperium-imperium lain, banyak kemudian orang-orang non-Islam itu masuk Islam. Baik karena sukarela ataupun karena terpaksa. Lalu kemudian ini menimbulkan dendam dari pihak lain. Akhirnya mereka membalas dengan menjajah Timur Tengah. Lalu kemudian ada peristiwa perang saat itu, ya, yang kemudian dikenal dengan Perang Salib. Kalau kita mungkin bisa membaca sejarah itu. Ajak peristiwa-peristiwa peperangan yang tentu menelan korban. Lalu
menghadapi suasana peperangan tersebut, tentu saat itu umat Islam membutuhkan semangat. Bagaimana menggelorakan semangat tersebut? Di antaranya yang kemudian dilakukan oleh Al-Malik Al-Mudaffaruddin, atau kemudian yang dikenal dengan Raja Hims ya, mengundang para ulama ke istana untuk bermusyawarah. Bagaimana caranya membangkitkan semangat umat Islam, membebaskan diri dari penjajah, serta menanamkan kecintaannya kepada Rasulullah. Karena walau bagaimanapun, ketika ajaran Islam ini sudah disebarkan oleh Rasulullah dan berkembang, itu membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan untuk dipertahankan. Dari musyawarah tersebut kemudian diusulkan, di antaranya adalah bagaimana dilaksanakan peringatan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ada kampanye besar-besaran agar mengundang para penyair untuk menulis syair-syair pujian, serta ulama-ulama yang bertugas menceritakan sejarah Nabi. Lalu kemudian Al-Malik Mudaffaruddin ini menanggapi usulan ini dengan serius. Lalu kemudian mereka mensepakati apa yang menjadi urusan, walaupun tentu ada pihak-pihak yang tentu tidak sepakat. Tapi karena kemudian ada alasan-alasan psikologis yang dimana untuk membangkitkan semangat umat Islam, maka usulan itu kemudian diterima. Walaupun tentu karena ini persoalan perkara-perkara teologis dan sesuatu itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, bisa saja orang mengatakan bahwa itu adalah perintah yang dilebih-lebihkan, atau kalau dalam bahasa fikih itu adalah bid'ah. Akan tetapi penting diketahui bahwa bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Apabila maulud Nabi ini dilakukan, kata ulama saat itu, insya Allah tidak akan masuk dalam kategori bid'ah dolalah, tapi ini adalah bid'ah hasanah. Satu perkara-perkara tambahan yang dilakukan, tapi ini untuk kebaikan. Maka kemudian disepakati, walaupun kemudian ini dianggap sebagai bid'ah, tapi kemudian diyakini sebagai bid'ah hasanah, maka saat itu lalu kemudian perayaan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad yang disertai dengan syair-syair yang dibuat oleh para pujangga-pujangga saat itu, kemudian didengungkan, lalu kemudian diadakan untuk membangkitkan kecintaan umat Islam saat itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang kemudian dilakukan pada masa itu tidak lebih dari kita bagaimana mensyiarkan Islam dengan cara yang baik, agar muncul kemudian satu semangat bagaimana kita meneladani, melaksanakan apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad. Bahkan poin pentingnya adalah bagaimana kemudian sholawatan ini menjadi satu psikologi, suasana psikologis yang membangkitkan kecintaan umat Islam saat itu. Apalagi kemudian di dalam Al-Quran perkara sholawat ini menjadi satu keniscayaan yang memang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ditegaskan bahwa Allah dan malaikat pun itu juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentu di dalam memanifestasikan sholawat ini beragam cara. Ada yang kemudian dilakukan secara sirrian, secara diam-diam, tapi ada juga yang kemudian dilakukan secara zohrian, dilakukan secara terang-terangan. Tentu dalam konteks orang melakukan secara terang-terangan ini ada maksudnya. Maksudnya adalah untuk mengundang umat Islam yang lain, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya salawat yang dilakukan secara zihrian, yang dilakukan dengan cara peringatan, misalkan mauludan, minimal kita bisa mengundang, mengajak orang sekeliling kita, ataupun menjadi syiar-syiar sosial. Mari kita sama-sama mencintai Nabi Muhammad, sekaligus kita meneladani apa yang kemudian menjadi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi wajar kemudian
Apabila selama bulan Rabiul Awal ini baik ada yang mengadakan dari tanggal 1 Rabiul Awal hingga kemudian melebihi dari tanggal kelahiran Nabi Muhammad, solawatan, mauludan itu senang bersenandung di mana-mana, tidak hanya di rumah-rumah, tidak hanya di masjid-masjid, bahkan ada sekarang beberapa tren di kafe-kafe pun juga ada yang menyelenggarakan solawatan. Tentu secara sosial ini menunjukkan perkembangan bahwa ada kecintaan luar biasa yang ditunjukkan oleh umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap supaya peringatan itu tidak hanya berhenti sebagai seremonial saja, tapi bagaimana seremonial itu kemudian menjadi satu pemantik untuk membangkitkan kecintaan kita dan meneladani akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita peringati menunjukkan semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan dengan cinta kita akan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kita akan termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, orang-orang yang telah menghidupkan sunnahku maka dia berarti cinta kepadaku, dan orang-orang yang cinta kepadaku nanti dia akan bersamaku di surga. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina al-mustafa ala sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id al mihan ma zahar minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.